Saudara, pencocokan lahan sengketa atau konstatering lahan di Makassar berakhir ricuh. Warga yang menolak memblokade jalan hingga melempari petugas. KM Nurul Salsa tenggelam di perairan Selayar. Tim SAR gabungan lakukan operasi pencarian korban. Selamat pagi saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami rangkum beberapa di antaranya dalam Kompas Sepekan. Bersama saya Hendra Bakti, langsung saja kita ke informasi yang pertama dalam Kompas Sepekan, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, pencocokan lahan sengketa atau konstatering lahan di Makassar berakhir ricuh. Warga yang menolak memblokade jalan hingga melempari petugas. Pencocokan lahan sengketa atau konstatering di Jalan Ujung Bori, Kompleks Anditarina, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Warga melempari petugas dengan batu, bom molotov, hingga busur. Polisi pun melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan warga. Petugas kemudian menggunakan mobil taktis untuk membuka akses masuk ke lokasi lahan sengketa. Petugas pun akhirnya lakukan konstatering dengan pengamanan ketat agar proses berjalan lancar. Nah, ini dilaksanakan dengan kekuatan pasukan sebanyak 1.091 orang. Ya. Lalu situasi juga berjalan dengan baik, kondusif. Ya. Ada masyarakat yang memang belum memahami tentang konstatering. Mereka berpikir bahwa ini adalah eksekusi, tapi ini bukan. Ya, ini bukan eksekusi, ini hanya pengukuran saja. Ya. Usai dilakukan konstatering lahan, polisi kemudian meninggalkan lokasi dan situasi kembali berangsur kondusif. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Tim Resmob Polsek Makassar menangkap belasan remaja yang diduga terlibat dalam aksi tawuran. Aksi tawuran remaja ini membuat sebuah mobil warga rusak terkena lemparan batu. Rekaman CCTV ini memperlihatkan warga terlibat tawuran di Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga terlibat saling serang, bahkan menggunakan batu dan juga busur. Akibat tawuran ini, satu mobil warga alami kerusakan. Polisi yang lakukan penyelidikan menangkap belasan remaja. Seorang remaja berusia 14 tahun jadi pelaku utama pengerusakan mobil milik warga tersebut. Polisi lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terjadi tawuran antar lorong di mana korban memarkir mobilnya Honda BRV di Jalan Macini, sehingga terjadi tawuran dan menyebabkan kaca mobil bagian belakang korban mengalami pecah. Kalau untuk pelaku sendiri, ini kan tawuran ini, ada berapa orang sebenarnya pelaku yang diamankan? Untuk sementara terduga pelaku kami amankan 11 orang, ya, di mana terduga pelaku itu sementara mendalami pemeriksaan dari pihak penyidik karena di bawah umur. Belasan remaja yang ditangkap masih jalani pemeriksaan. Mereka terancam hukuman pidana maksimal 2 tahun 6 bulan penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak terima antreannya di Serobot, sopir truk di Makassar, Sulawesi Selatan menikam rekannya sesama sopir di SPBU. Korban alami luka, sementara pelaku kini ditahan polisi. Pria berinisial H ini jalani pemeriksaan di Polsek Tamalandria, Makassar, Sulawesi Selatan. H yang bekerja sebagai supir truk itu ditahan setelah menikam supir truk lain di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menikam lantaran kesal. Korban menyerobot antrean saat mengisi BBM jenis solar. Akibat kejadian itu, korban berinisial A dilarikan ke rumah sakit setelah alami luka di bagian dada. Jadi penganiayaan terhadap supir truk, jadi sesama supir truk, di mana penyebabnya masalah antri pengisian BBM solar. Kemudian korban mendahului ataupun memotong jalur antrian dari pelaku, terhingga jadi cekcok antara kedua supir dan pelaku melakukan penganiayaan
dengan menggunakan senjata tajam ke bagian tubuh korban. Pelaku masih jalani pemeriksaan intensif dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Satuan Reskrim Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara menangkap pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku merupakan seorang residivis dan beraksi bersama seorang rekannya. Rekan pelaku kini dalam pencarian polisi. Tim Basar 77 Satuan Reskrim Polresta Kendari menangkap terduga pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku berinisial LI di sebuah rumah di Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku terlibat dalam 4 kasus begal serta 3 kasus curanmor. Dalam beraksi, pelaku bersama rekannya yang kini masih buron. Hasil kejahatan para pelaku digunakan untuk membeli narkoba. Polisi pun menyita senjata tajam, motor, serta ponsel sebagai barang bukti. Dia yang kita tangkap semalam ini sama Bu Sertijun Polsek Kemaraya merupakan otak dari kejahatan ini. Jadi si tersangka ini inisial LAI yang dimana dia ini merupakan residivis tahun 2023. Hasil pengembangan didapati pencurian kekerasan ataupun begal bahasa sehari-hari kita dengar itu ada 4 TKP dan dia ada curanmor sebanyak 3 TKP. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Polres Kendari, Sulawesi Tenggara mengungkap kasus dugaan penimbunan BBM bersubsidi jenis solar. Polisi menyita ratusan liter solar sebagai barang bukti. 448 liter BBM bersubsidi jenis solar yang disimpan dalam jerigen ini jadi barang bukti kasus dugaan penimbunan BBM yang diungkap Tipiter Satreskrim Polresta Kendari. Solar tersebut disita dari sebuah rumah di Kelurahan Anggoea, Kecamatan Poasia. Selain menyita ratusan liter solar, polisi juga menahan seorang ibu rumah tangga berinisial ST. ST kini jalani pemeriksaan intensif atas kasus dugaan penimbunan solar tersebut. Saat kejadian penangkapan yang diungkap oleh unit Tipiter oleh Ibda Hermanto bersama tim, kemudian di sini diamankan berhasil 13 jerigen. Ini jerigen 35 liter ya. 35 liter. Kemudian ada yang 15, kemudian ini 2 jerigen masing-masing 16 liter juga ada. Total yang diamankan sebanyak 448 liter total semuanya. Tiga anggota kelompok kriminal bersenjata Yahukimo tewas dalam kontak senjata dengan personil Satgas Damai Kartens dan Polres Yahukimo. Polisi menyita 3 pucuk senjata api. Tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo dan Kompi 3 Batalion B Brimob-Polda Papua melakukan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata Yahukimo di kilometer 4 Lokpon, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam pelaksanaan operasi, tim gabungan mendapat perlawanan dari kelompok bersenjata sehingga terlibat kontak tembak kurang lebih 1 jam. Dari kontak tembak itu, personil gabungan berhasil menembak mati 3 anggota kelompok bersenjata. Dari hasil identifikasi, ketiganya adalah Roni Rubis, Kumis Pasae, dan Orgenes Bayage yang merupakan bagian dari Batalion Kodam 16 Yahukimo Batalion Yaume. Dari lokasi kejadian, tim gabungan menyita sejumlah barang bukti diantaranya 3 pucuk senjata api, 43 butir amunisi kaliber 5,56 mm, alat tajam, handy talkie, peredam senjata, dan 7 unit telepon genggam berbagai. Selain menyita barang bukti, aparat gabungan juga mengamankan 4 orang di lokasi kejadian dan saat ini dalam proses pemeriksaan di Mapolres Yahukimo. Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kartens ini mendapatkan perlawanan sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi berdasarkan kejadian tersebut mengakibatkan 3 orang anggota kelompok kriminal bersenjata meninggal dunia. Hasil identifikasi menunjukkan ketiganya adalah Roni Rubis, Kumis Pasae, dan Orgenes Bayage yang merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodam 16 Yahukimo Batalion Yaume.
Sementara dari hasil penyelidikan, ketiga anggota KKB yang tewas ditembak terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Kabupaten Yahukimo sejak 2022. Di antaranya terlibat pembunuhan personil Kodim 1715 Yahukimo, penembakan mobil patroli Satgas Operasi Damai Kartens, pembakaran kendaraan dinas Polres Yahukimo, pembunuhan guru, hingga penyerangan terhadap 7 penambang di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Tim Liputan Kompas TV Jayapura, Papua. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kota Sorong, Papua Barat Daya. 9 rumah ludes, 13 kakak terdampak. Kami hadirkan informasi lengkapnya di Kompas Sepekan. Usai jeda. Anda masih menyaksikan Kompas Sepekan di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kebakaran hebat melanda permukiman warga di Kota Sorong, Papua Barat Daya. 9 rumah warga hangus terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Senin 20 Juli 2026 malam, ketenangan warga Jalan Misol, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya seketika berubah. Amukan si jago merah mengubah keheningan menjadi kepanikan. Warga berlari menyelamatkan diri. Sebagian lagi mencoba memadamkan api meski dengan peralatan seadanya. Namun apa daya, api berkobar membesar, melahap setiap bangunan tanpa sisa. Kondisi bangunan yang sebagian besar berbahan kayu membuat api dengan cepat merambat. Hembusan angin yang kencang menambah buruk kondisi kebakaran. Pemadam kebakaran coba diterjunkan untuk menjinakkan kobaran api. Akses ke lokasi kebakaran yang sempit membuat proses pemadaman terhambat. Api baru bisa dipadamkan beberapa jam kemudian. Akibat kebakaran ini 9 rumah warga ludes, 13 kepala keluarga pun terdampak. Jadi pendataan untuk korban kebakaran yang terjadi di Kelurahan Lasur, Distrik Sorong Kota, itu ada 13 kepala keluarga dan 9 rumah. Namun datanya baru data sifatnya sementara. Jadi besok kami juga rencana asesmen ulang untuk melihat data apakah ada tambahan atau memang seperti data yang saat ini pada saat ini saya ambil. Mungkin kira-kira demikian. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, sementara pemerintah daerah mendata kerugian serta menyiapkan bantuan bagi warga yang terdampak kebakaran. Azharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Gunung Kali Ampat, Malanu, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Petugas gabungan pun dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan ini. Kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di kawasan Gunung Kali Ampat, Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya sejak 21 Juli 2026 kemarin. Kobaran api membakar kawasan perbukitan Gunung Kali Ampat yang berada di belakang komplek Waterpom dan Malanu Pasir, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong. Api diduga pertama kali muncul dari area kebun warga sebelum kemudian merambat ke lereng Gunung Kali Ampat, Malanu. Kondisi cuaca yang panas serta hembusan angin yang kencang menyebabkan api dengan cepat meluas ke sejumlah titik. Tim gabungan TNI, Polri, dan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kami dari Polres langsung ke merapat ke sini untuk melakukan pemadaman. Tadi dari rekan TNI juga, rekan Polres sudah dahulu ke lokasi, kami menyusul. Terus kami sudah koordinasikan juga dengan pemadam sudah datang. Standby, syukurnya sampai jam sekarang ini sinergitas TNI Polri dalam memadamkan apinya alhamdulillah sudah padam. Itu dugaan sementaranya apa? Untuk dugaan kita masih lidik dulu, belum bisa dipastikan ya. Nanti melihat dari situasinya. Petugas lakukan pemantauan untuk memastikan tidak adanya lagi titik api baru sekaligus menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut.
Azharul Rahmat, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Kejaksaan Tinggi Gorontalo menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan video wall di Command Center atau Pusat Kendali Diskominfo Gorontalo tahun 2022. Kejaksaan Tinggi Gorontalo menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan video wall di Command Center atau Pusat Kendali dan Koordinasi Terpadu Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo tahun 2022. Ketiga tersangka masing-masing merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK, direktur, serta direktur operasional PT Prio Integrasi Universal. Kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Kejaksaan bilang dana yang dianggarkan dalam proyek ini sekitar 5 miliar rupiah. Diduga dalam pelaksanaannya terdapat anggaran yang tidak sesuai dan perbedaan spesifikasi barang. Ini adalah terkait dugaan korupsi pengadaan Command Center Video Wall di Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 dengan total anggaran 5 miliar rupiah. Bentuk perbuatannya: 1. Penganggaran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian ada pengkondisian harga, kemudian ada perbedaan spesifikasi teknis barang, kemudian adanya kemahalan atau markup harga. Kita sudah dalami kepada lebih dari 20 saksi, 3 orang ahli, dan barang bukti berupa dokumen, telepon seluler, sehingga pada malam ini telah ditetapkan 3 tersangka. Dampak korupsi ini adalah kebocoran anggaran terlalu mahal. Padahal anggaran kita lagi sangat dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat, tapi kegiatan ini pemborosan. Berapa kerugian negara, Pak? Sekitar 1,3 miliar yang dinikmati oleh beberapa pihak, nanti di persidangan akan dipaparkan dengan jelas. Jadi Pak, ada keterlibatan dari pihak Pemda Pak Provinsi atau gimana? Ya, itu sudah pasti. Penyidik masih terus mendalami kasus ini serta menelusuri kemungkinan adanya fakta hukum lain dalam kasus tersebut. Fikar Buntuan, Kompas TV Gorontalo. Informasi selanjutnya, saudara, orang tua siswa di Kendari, Sulawesi Tenggara memblokade SD Negeri 57 Kendari. Mereka menolak pergantian kepala sekolah, apalagi kepala sekolah yang baru punya rekam jejak yang dinilai buruk. Aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 57 Kendari, Sulawesi Tenggara tak berjalan seperti biasanya. Penyebabnya, sejumlah orang tua siswa memblokade jalan masuk ke sekolah. Aksi ini sebagai bentuk protes mereka atas pergantian kepala sekolah. Apalagi kepala sekolah yang baru dilantik dinilai punya rekam jejak yang tak baik. Kepala sekolah tersebut pernah bertugas di SD Negeri 57 Kendari dan diduga pernah menolak usulan anggaran perbaikan sekolah. Terbuka soal ternyata ini sebenarnya tahun ini harusnya dibangun, tapi karena ada kepala sekolah yang lalu itu menolak proyek ini. Akhirnya kami sepakat ini hari ini orang tua bahwa memang bocoran dari guru-guru bahwa hari ini akan kembali kepala sekolah. Jadi kami kompak. Maka ada petisi yang saya bawa kemarin itu. Nah, inisiatif kami sendiri dari orang tua, kita tolak itu bahwa beliau ini ternyata hanya memikirkan keuntungan pribadinya saja. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari menyayangkan aksi orang tua siswa ini. Apalagi pengangkatan kepala sekolah punya prosedur dan mekanisme tersendiri. Tidak baik-baik saja untuk dunia pendidikan, sangat mencoreng dunia pendidikan. Karena kita melihat bahwa misalnya kalau guru-guru yang mengadakan aksi ini kan ternyata ada masyarakat yang mensegel sekolah ini, yang mengklaim dirinya sebagai pemilik lahan ini. Inilah yang ini. Kemudian mereka membalut dengan tidak menerima, ada penolakan dengan kepala sekolah yang masuk ke sini. Terkait polemik perbaikan sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari telah merencanakan pengalokasian anggaran pada tahun 2027 mendatang.
Silvian Siakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Upaya penyelesaian sengketa pembayaran tali asi lahan Bandara Tanah Merah Kabupaten Bovendigul melalui jalur mediasi berakhir tanpa kesepakatan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul dan 5 marga pemilik hak ulayat sepakat melanjutkan perkara ke persidangan. Upaya mediasi dalam gugatan Wan Prestasi yang diajukan 5 marga pemilik hak ulayat lahan Bandara Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul digelar di Pengadilan Negeri Merauke Senin siang 20 Juli 2026. Mediasi dihadiri langsung oleh Bupati Bovendigul bersama pihak penggugat. Agenda mediasi ini merupakan lanjutan dari gugatan masyarakat yang menilai pemerintah Kabupaten Bovendigul belum memenuhi kesepakatan pembayaran tali asi tahun 2024 senilai 6 miliar rupiah. Sebelumnya, Bupati Bovendigul menyebut ada poin yang menyebut kesepakatan pembayaran 6 miliar akan dibayarkan Pemda jika ada rekomendasi dari aparat penegak hukum. Namun hingga kini belum ada rekomendasi yang diterima oleh Pemda Bovendigul. Pemalangan dibuka setelah pembayaran tali asi sebesar 600 juta rupiah agar aktivitas penerbangan di Bandara Tanah Merah kembali berjalan sambil menunggu penyelesaian sengketa di pengadilan. Usai mediasi, Bupati Bovendigul Roni Omba menyatakan pemerintah daerah dan pihak penggugat belum mencapai kesepakatan bersama. Sehingga kedua belah pihak sepakat melanjutkan penyelesaian melalui persidangan sesuai jadwal yang akan ditetapkan Pengadilan Negeri Merauke. Hari ini kami pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menghadiri panggilan dari Pengadilan Negeri Merauke untuk bersidang terkait dengan gugatan dari 5 marga dalam hal kesepakatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah sebelumnya tahun 2024. Hasil keputusan tadi disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa ada ruang mediasi. Tapi kami sudah bernegosiasi bersama pemilik dan pemerintah daerah, kami bersepakat untuk melanjutkan persidangan selanjutnya. Persidangan selanjutnya seperti apa, kita tunggu nanti keputusannya. Sementara salah satu masyarakat dari kelima marga, Magdalena Kombutingga, mengapresiasi kehadiran langsung Bupati dan Pemda Bovendigul dalam mediasi. Meski belum mencapai titik temu, penggugat menilai mediasi menjadi langkah awal yang baik dan berharap penyelesaian dapat melalui proses hukum yang berlaku. Hari ini kami tidak berproses di sidang, tetapi mediasi saja. Dan luar biasa puji Tuhan kami ada Bupati Bovendigul, dan saya pikir mediasi ini cukup baik bagi kami. Kami terima kasih kepada Bupati Pemda Bovendigul yang artinya sudah bisa merespon kami dalam mediasi ini. Jadi kami hanya menunggu proses ini akan berlanjut ke sidang. Berarti untuk hasilnya hari ini belum ada titik temu atau bagaimana, Pak? Iya, belum, karena kita belum berproses di sidang. Tadi hanya sebatas mediasi saja. Jadi artinya kita sama-sama berpikir yang terbaik untuk kami dan juga untuk pemerintah. Kita akan menunggu jadwal dari pengadilan. Sebelumnya, sengketa ini sempat memicu aksi pemalangan Bandara Tanah Merah pada April 2026 lalu. Hingga kini, Pengadilan Negeri Merauke belum menetapkan jadwal sidang lanjutan. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Antrean truk demi solar di Manado berdampak pada distribusi logistik hingga ganggu perjalanan penumpang. Kami hadirkan informasi lengkapnya di Kompas Sepekan usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sepekan, saya Hendra Bakti. Saudara, mengantri berjam-jam lamanya untuk mendapatkan solar membuat para sopir logistik di Kota Manado kerap terlambat mengantar barang. Kondisi ini disebut terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Sopir angkutan kota dalam provinsi atau AKDP mengeluhkan antrean panjang BBM solar masih terjadi di SPBU. Meski telah mengantre sehari sebelumnya, namun belum juga mendapat solar.
Sebagian dari mereka bahkan harus tidur di dalam mobil. Sudah lebih dari 2 pekan belakangan, antrean pembelian solar di sejumlah SPBU di Kota Manado masih terjadi. Kondisi ini telah berdampak terhadap pekerjaan para sopir, salah satunya sopir pengantar kue untuk rute Kota Manado Amurang yang bernama Reki. Dirinya mengaku kesulitan karena harus mengantre hingga 3 jam lamanya demi mendapatkan solar. Antrean panjang ini membuat pengiriman menjadi terlambat sehingga sering dikeluhkan oleh pihak toko. Bukan hanya terlambat mengantar pasokan roti ke toko-toko, akibat antrean panjang itu, Reki mengaku waktu kerjanya juga menjadi lebih panjang dari biasanya. Sekitaran 1 jam lebih, sudah dapat atau belum? Belum, masih jauh antrian. Kalau di sini sekitaran 2-3 jam. Nah, tapi pasti dapat? Iya. Pasti dapat. Kendala nggak sih dengan kejadian begini? Kendala Pak, kali barang juga terlambat. Orang mesti tunggu auto dulu kelar isi baru bantar. Pernah ada keluhan nggak Pak dari yang terima barang? Ada. Ia menilai kondisi ini tidak hanya berdampak pada mata pencaharian, tetapi mengganggu waktu bersama keluarga. Swingli Manderes, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Merespon antrean bahan bakar jenis solar di sejumlah SPBU di Manado, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyebut melakukan sejumlah strategi demi memastikan penumpukan kendaraan relatif terurai. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Manado masih terjadi dan terus dikeluhkan oleh masyarakat. Persoalan ini lantas disorot oleh DPRD Kota Manado karena dinilai telah mengganggu roda ekonomi dan meresahkan masyarakat. Untuk itu, DPRD Kota Manado berencana membahas persoalan tersebut dengan pihak Pertamina dan unsur lain yang terkait. Akan meminta informasi dari Pertamina ataupun mungkin pihak-pihak yang termasuk di dalam jalur distribusi sampai ke pengguna. Ya, kira-kira di mana kesalahannya? Apakah penggunaan solar di Manado ini terlalu tinggi, supply dari pusat yang terlalu minim, atau supply-nya sudah cukup tetapi pendistribusiannya yang terjadi sesuatu? Selain memanggil seluruh pihak terkait, Lili bilang anggota DPRD Kota Manado juga akan turun langsung memantau kondisi di lapangan. Andai ditemukan penyelewengan di pihak SPBU, Lili meminta pemerintah untuk memberikan sanksi tegas termasuk pencabutan izin usaha. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Pertamina Regional Sulawesi memblokir lebih dari 1.000 nomor polisi kendaraan yang terindikasi tidak sesuai dalam pembelian BBM bersubsidi. Pemblokiran ini menindaklanjuti laporan yang ditemukan di SPBU. Di tengah tingginya permintaan bahan bakar jenis solar yang berujung pada antrean panjang di sejumlah SPBU di Kota Manado, Sulawesi Utara, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengaku telah mengambil sejumlah langkah demi mengurangi antrean panjang tersebut. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Lilik Hardianto bilang, antrean panjang kendaraan untuk membeli solar terjadi lantaran tingginya permintaan di kalangan masyarakat. Apalagi belakangan, situasi geopolitik global sedang mengalami ketidakpastian yang berimbas terhadap harga minyak mentah dunia. Dalam upaya memangkas antrean panjang pembelian solar di SPBU, pihaknya mengaku telah melakukan berbagai upaya, di antaranya meningkatkan monitoring pelayanan di SPBU penyalur, menempatkan petugas marshal, terutama di SPBU yang terjadi peningkatan aktivitas penyaluran solar, memastikan distribusi dari depot sesuai jadwal, hingga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pengawasan terhadap distribusi bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah. Kami dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus meningkatkan monitoring pelayanan di penyaluran di SPBU. Lalu yang kedua, kita menempatkan petugas marshal di seluruh SPBU yang mengalami peningkatan aktivitas penyaluran untuk dapat mengatur antrian. Yang ketiga, kita
koordinasi juga dengan APH, dengan Hiswana Migas dan juga dengan pemerintah daerah. Lalu yang keempat adalah kita memastikan distribusi dari fuel terminal atau depot kita yang ada di Bitung kita dapat penyaluran sesuai dengan jadwal sehingga kebutuhan seluruh masyarakat di Manado ini dapat terpenuhi. Pihaknya juga memastikan pasokan solar yang merupakan bahan bakar subsidi pemerintah untuk wilayah Sulawesi Utara berada dalam kondisi aman. Sepanjang tahun 2026, kuota solar untuk wilayah Sulawesi Utara sebesar 161.595 kiloliter dan hingga semester 1 2026, persentasi penyaluran mencapai 51,5%. Dan masyarakat diminta tidak melakukan aksi panik buying. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Pertamina Regional Sulawesi memblokir lebih dari 1.000 nomor polisi kendaraan yang terindikasi tidak sesuai dalam pembelian BBM bersubsidi. Pemblokiran ini menindaklanjuti laporan yang ditemukan di SPBU. Pertamina Regional Sulawesi memblokir sekitar 1.400 nomor polisi kendaraan yang dinilai tidak berhak menerima BBM bersubsidi. Jumlah ini merupakan rekapitulasi hingga Juni 2026 lalu. Tak hanya kendaraan yang tak berhak, tapi juga kendaraan yang menggunakan nomor polisi berbeda dengan data kendaraan yang terdaftar. Langkah ini sebagai tindak lanjut laporan yang ditemukan di SPBU, sekaligus supaya mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Nopol yang sudah diblokir ini kurang lebih ada sekitar 1.400 nopol kendaraan yang diblokir ini sampai dengan bulan Juni kemarin, dan kita akan terus memonitor terkait dengan jumlah nopol yang akan kita maintain selanjutnya. Jadi kita terus akan melakukan pengecekan bekerjasama dengan lembaga-lembaga penyalur. Alasan sampai diblokir apa? Ya, ada beberapa kendaraan yang memang dia tidak sesuai ataupun dia memang tidak berhak mendapatkan BBM subsidi. Misalkan ada nopolnya memang berbeda dengan kendaraan yang digunakan, seperti itu. Selain memblokir nomor polisi, Pertamina juga memastikan stok BBM dan LPG di wilayah Sulawesi dalam kondisi aman. Masyarakat diimbau tidak panik buying yang dapat memicu antrean. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. KM Nurul Salsa tenggelam di perairan Selayar. Tim SAR gabungan lakukan operasi pencarian korban. Kompas Sepekan hadir dengan informasi lengkapnya sesaat lagi. Masih di Kompas Pekan, kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu 15 Juli 2026 lalu. Kapal yang bertolak menuju pelabuhan Benteng Selayar ini membawa 78 penumpang. Sebagian besar penumpang telah ditemukan, namun masih ada belasan lain yang nasibnya belum diketahui. Ini adalah rekaman video milik warga yang memperlihatkan KM Nurul Salsa Jampea usai bersandar di pelabuhan Pulau Jampea, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kapal berpenumpang 78 orang ini tenggelam pada pukul 5 waktu setempat saat berada di sekitar 43 nautical mil dari pelabuhan Benteng, pelabuhan yang jadi tujuan pelayaran. Usai kabar kapal tenggelam, operasi SAR pun dilakukan. Tim SAR gabungan dikerahkan KRI Marlin 877, KN Kamajaya 104 Basarnas Makassar, hingga pemantauan melalui udara menggunakan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Darat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan beberapa pelampung yang diduga berasal dari KM Nurul Salsa. Namun tidak ada korban, hanya pelampung saja yang terapung. Dan hingga sore tadi sementara
pukul 18.00 lokal time, tim SAR gabungan menghentikan sementara dan melaksanakan posko di Pulau Jampea. Begitupun kapal SAR Kamajaya dan melaksanakan lego jangkar di sekitar LKK. Selain dihantam ombak, dugaan sementara kapal tenggelam akibat bermuatan lebih lantaran membawa 78 orang, 10 ton beras, 5 ton arang, 4 ekor sapi, hingga 6 unit sepeda motor. Afriansah Lahia, Kompas TV Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Ya, 2 jenazah korban tenggelamnya KM Nurul Salsa ditemukan tim SAR gabungan. Dengan penemuan ini, masih ada belasan korban lainnya yang masih dicari. 2 jenazah korban tenggelamnya KM Nurul Salsa ditemukan pada hari ke-7 kapal naas itu tenggelam. Kedua korban ditemukan terpisah. Korban pertama yang ditemukan sekitar Pulau Pamulikang, Kabupaten Pangkep. Satu jasad lainnya ditemukan sebelah timur Pulau Sanana Besar, Maluku Utara. Dengan ditemukannya 2 korban ini, tim SAR masih mencari 16 korban lainnya yang belum ditemukan. Jadi malam ini di KM SAR Kamajaya ada 2 korban yang bisa kita temukan pada hari ke-7, operasi hari ke-7 ini. Selanjutnya KM SAR Kamajaya akan bergerak membawa 2 korban tersebut ke Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Untuk selanjutnya kita serahkan ke pihak Polda Sulawesi Selatan, tim DVL dari Polda Sulawesi Selatan untuk dilaksanakan identifikasi lebih lanjut. Sebelumnya, kapal motor Nurul Salsa bertolak dari Pelabuhan Pulau Jampea, Kecamatan Pasimasunggu, menuju Pelabuhan Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Di tengah pelayaran, dihantam gelombang tinggi hingga tenggelam. Afriansah Lahia, Kompas TV, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa sempat diperpanjang selama 3 hari. Perpanjangan dilakukan setelah tim SAR menemukan 2 jenazah penumpang KM Nurul Salsa dan juga berdasarkan hasil evaluasi. Tim SAR gabungan memperpanjang proses pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa. Perpanjangan dilakukan selama 3 hari ke depan, lantaran masih ada 16 korban lainnya yang belum ditemukan. Selain karena korban lain yang belum ditemukan, 2 jenazah yang ditemukan kemarin juga jadi alasan proses pencarian diperpanjang. Keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi bersama. Mungkin yang krusial pada malam hari ini perkembangan operasi, sehingga total penemuan dari 78 korban selamat 59, kita temukan meninggal 3, 9 dalam pencarian menjadi 16. Kemudian memang hari ini adalah hari ke-7 sesuai SOP. Memang operasi dilaksanakan pada hari ke-7, tapi tadi siang atas pertimbangan dan koordinasi dengan rekan-rekan Forkominda, Pak Bupati, kemudian Pemda, BPD daerah, kemudian Polres juga Kodim, kita sepakat Posal juga, dari Posal Selayar, kemudian Kodim Selayar, juga Pak Bupati, kita sepakat untuk menambah pelaksanaan operasi ini sampai dengan 3 hari ke depan. Proses pencarian korban KM Nurul Salsa kini terus diperluas. Tim SAR gabungan mengerahkan 2 KRI, 4 kapal SAR, dan pesawat Boeing 737. Afriansah Lahia, Kompas TV, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Ya, 2 jenazah korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. 2 jenazah ini akan jalani proses identifikasi. 2 jenazah korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Selayar, Sulawesi Selatan ini tiba di Pelabuhan Makassar pada Rabu pagi kemarin. Kedua jenazah dibawa dari Selayar usai ditemukan tim SAR gabungan. 2 jenazah ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk menjalani proses identifikasi. Tim Dokkes Polda Sulawesi Selatan akan lakukan pengambilan sampel antemortem dan data postmortem. Identifikasi ini akan dilihat dari kondisi jenazahnya. Jika masih memungkinkan ada data sidik jari, itu bisa lebih cepat
disampaikan dan diserahkan kepada keluarga. Jika seandainya kondisi mayat ataupun potongan-potongan tubuh yang didapat di laut itu sudah hancur, itu akan kita mengidentifikasi melalui profil gigi. Kemudian kalau tidak bisa lagi, kita identifikasi dengan profil DNA yang akan disandingkan dengan profil DNA dari keluarga terdekat. Untuk memudahkan dan mempercepat identifikasi, Dokkes Polda Sulawesi Selatan membentuk 2 tim, masing-masing berada di Selayar dan di Kota Makassar. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Pasca tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar, Polda Sulawesi Selatan mulai lakukan penyelidikan. Polisi memeriksa 21 orang saksi untuk mengetahui penyebab kapal naas itu tenggelam. Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan telah memeriksa 21 orang saksi, diantaranya dari Nahkoda, ABK, pihak agen pelayaran, dan pihak Syah Bandar. Sejauh ini, polisi menemukan sejumlah kejanggalan, termasuk jumlah penumpang melebihi kapasitas. Dari data, jumlah penumpang dalam manifest sebanyak 45 orang, namun kenyataannya berjumlah 76 orang. Jumlah penumpang dalam kapal tersebut, ini data dari Basarnas, ada 76, tetapi yang masuk dalam manifest itu ada 45, jadi sebagian tidak masuk dalam manifest. Kemudian yang sudah ditemukan ada 59 yang selamat. Yang pertama ada 1 nahkoda, kemudian 7 ABK dan 50 penumpang. Dilakukan pencarian masih ada 17 orang. Kemudian sampel DNA dari keluarga korban yang sudah diambil oleh Bidokes ada 15 sampel. 2 belum dilaksanakan atau masih dalam proses untuk diambil sampel DNA-nya. Seorang warga negara Indonesia asal Maros, Sulawesi Selatan diduga jadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia. Kami hadirkan informasinya di Kompas Sepekan usai jeda. Paruh terakhir dalam Kompas Sepekan, kita ke informasi berikutnya, Saudara. Seorang warga negara Indonesia diduga jadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia. Diduga korban dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri yang juga sesama warga negara Indonesia. Duka mendalam menyelimuti sebuah keluarga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seorang warga negara Indonesia, Valen Alexi Tamboto, meregang nyawa di Armenia usai ditemukan tewas di kamar mesnya pada Rabu 15 Juli 2026 lalu. Diduga Valen dibunuh. Keluarga meminta pemerintah memproses kepulangan jenazah Valen dan menangkap pelaku yang tega menghabisi nyawa Valen dengan sadis. Dari informasi yang saya dapat, mereka menemukan bahwa kakak saya dalam keadaan kaku di dalam kamarnya. Kami minim informasi tentang jenazah itu. Tapi dari informasi yang kami dapatkan, mereka semua bilang bahwa itu memang jenazah kakak saya. Tapi ada foto-foto yang dikirim ke keluarga. Bukti bahwa itu kakaknya. Sampai sekarang itu tidak ada. Dan kami juga sudah dibantu ya dari pihak KBRI, kami sudah hubungi. Hingga sekarang pihak KBRI memang belum bisa dapat akses untuk langsung menemui jenazah juga. Bukan kasih begini ya. Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Kiev bekerja sama dengan otoritas setempat untuk menyelidiki kasus ini. Dari hasil penyelidikan awal, diduga korban dibunuh oleh rekan kerjanya yang juga sesama WNI. Sejumlah WNI lainnya juga tengah diperiksa untuk penyidikan lebih lanjut. KBRI Kiev telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia.
untuk mendapatkan akses penanganan jenazah korban. Korban dan pihak yang diduga sebagai pelaku merupakan warga negara Indonesia. Dan sejumlah WNI juga telah diamankan untuk kepentingan penyidikan kasus ini. KBRI Kiev juga terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Indonesia untuk melakukan berbagai verifikasi data korban serta menindaklanjuti berbagai informasi, termasuk informasi yang diterima dari pihak yang mengaku sebagai keluarga salah satu WNI yang saat ini berada dalam penanganan aparat di Armenia. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Maros tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses investigasi dan pemulangan jenazah dapat dilaksanakan secepat mungkin. Bupati Kabupaten Maros, Kaidir Syam, telah mengambil sejumlah langkah untuk mendampingi keluarga korban, termasuk menginstruksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja mengunjungi keluarga sebagai bentuk kehadiran pemerintah dan dukungan moral. Kaidir bilang, kementerian telah menindaklanjuti laporan tersebut dan berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev, Ukraina yang menangani urusan diplomatik Indonesia di Armenia. Ya, kita sudah mengunjungi keluarga untuk memberikan semangat dan insya Allah kita akan mencari jalan-jalan keluarnya. Langkah yang kita sudah lakukan, kita sudah menghubungi ya Kementerian P2MI ya yang mengurus tenaga kerja di luar negeri dan update sampai sekarang ini sudah dilakukan tindak lanjut dari kementerian dan sudah melakukan komunikasi dengan KBRI Kiev. Ya, Valen Alexi Tamboto bekerja di bidang marketing IT konsultan di salah satu perusahaan di Republik Armenia. Di mata keluarga, ia dikenang sebagai sosok yang penyayang dan juga menjadi tulang punggung keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Penyelidikan kasus kematian Dr. Elisa Prinzila Utami Pakayenoni atau Dr. Ica memasuki tahap pendalaman keterangan saksi. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Timur Tengah Utara, menerima pengaduan langsung dari korban sebelum meninggal dunia. Ketua ID Kabupaten Timur Tengah Utara menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT Senin sore. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami informasi terkait dugaan intimidasi yang pernah diadukan Dr. Ica kepada organisasi profesinya. Kasih, Dok, ya. Ketua ID TTU menjelaskan, usai keluar dari rumah sakit, Dr. Ica sempat menemui pengurus organisasi untuk menyampaikan kronologi intimidasi yang dialaminya. Selain bercerita, Dr. Ica juga menyerahkan laporan tertulis sebagai bentuk pengaduan resmi. Seluruh informasi dan bukti tertulis tersebut kini telah diserahkan kepada penyidik secara utuh. Iya, saya datang ke sini untuk memenuhi panggilan dari Polda sebagai saksi lagi, sama seperti rekan-rekan yang lain yang udah pernah datang ke sini dipanggil sebagai saksi untuk menceritakan kronologi dan apapun detil-detil yang kami ketahui dan juga mengenai laporan. Dr. Ica kan memberikan laporan pada saat kejadian itu. Dr. Ica sebelum meninggal sempat menemui kami ini untuk memberikan laporan kejadian. Kami datang ke sini untuk memberikan informasi mengenai laporan apa yang diberikan Dr. Ica kepada kami pada saat itu sebelum Dr. Ica meninggal. Kami akhiri Kompas Sepekan sampai di sini, Saudara. Saya Indra Bakti, terima kasih telah menyaksikan Kompas Sepekan hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Selamat pagi dan sampai jumpa.